Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Himatul Aliyah NIM 201-2086 dan Ina Indrani Safutri NIM 201-2092. Di sini kami akan menjelaskan tentang rukun iman yang keenam, yaitu qada dan qadar. Apa sih qada dan qadar itu? Nah, di sini kita akan bahas. Qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, meliputi itu baik dan buruk. Sedangkan qadar adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada diri seseorang atau makhluknya yang lain berdasarkan ketetapan dan usaha serta doa yang dilakukan oleh orang tersebut, seperti contoh kematian, kelahiran, rizki, nasib, jodoh, bahagia, dan celaka. Itu telah ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan tidak adanya pengetahuan tentang ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah berusaha keras untuk menjadi penghuni surga. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. Yang selanjutnya, tidak membuat sombong atau takabur, karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas, sedang kekuasaan Allah yang maha tinggi. Yang ketiga, memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya karena ia mengerti bahwa semua yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan kepadanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian takdir dan macam-macam takdir. Yang pertama, pengertian takdir. Takdir adalah sebutan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dirubah atau sebuah proses. Contohnya, kita miskin menjadi kaya, kita sakit menjadi sehat, kita malas menjadi rajin, dan sebagainya. Beriman kepada takdir artinya seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menjadikan segala makhluk dengan kodrat dan irodahnya dan segala hikmahnya. Selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Menurut Syekh Shaleh Al-Fauzan, takdir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, takdir umum. Takdir umum yaitu takdir yang meliputi semua makhluk yang tertulis dalam Lauhul Mahfuz, karena Allah telah menuliskan di dalamnya ketetapan takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Yang kedua yaitu takdir khusus yang merinci takdir umum. Takdir ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, takdir sepanjang umur, yakni ketetapan takdir sepanjang hidup setiap makhluk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud tentang ketentuan takdir yang dituliskan bagi janin ketika dalam kandungan ibunya, berupa ketetapan ajal, ketetapan rezeki, amal perbuatan, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Yang kedua yakni takdir tahunan, yaitu takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tentang kejadian-kejadian sepanjang tahun. Dan yang terakhir yaitu takdir harian. Takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian-kejadian dalam sehari-hari berupa kematian, kehidupan, kelahiran, kemuliaan, kehinaan, dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 6.
Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.